Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang analisis butir soal. Analisis butir soal yaitu suatu kegiatan untuk menganalisis atau menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk memperbaiki butir-butir soal atau tes tersebut. Jadi, analisis butir soal ini sangat perlu dilakukan agar kita sebagai guru bisa mengetahui kualitas dari butir soal yang sudah kita ujikan kepada peserta didik kita. Apakah kualitas soal tersebut jelek ataupun sangat bagus. Jika nantinya soal itu termasuk dalam kategori jelek, sebaiknya tidak digunakan atau dibuang. Apabila soal tersebut termasuk dalam kategori baik, maka soal itu boleh kita gunakan dan kita simpan dalam bank soal. Adapun teknik dalam menganalisis butir soal dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara kualitatif dan dengan cara kuantitatif. Dengan cara kualitatif, yaitu pertama yang dilakukan adalah menelaah butir soal dari segi isi dan bentuknya. Yang kedua, dengan pertimbangan validitas isi dan konstruk. Dengan cara kuantitatif, yang dilakukan adalah pertama menelaah butir soal dalam kaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Yang kedua, melakukan pengukuran tentang tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda, efektivitas pengecoh, validitas, dan reliabilitas dari butir soal tersebut. Nah, adapun teknik secara kualitatif seperti yang dijelaskan pada slide ini, tapi kita tidak banyak menjelaskan tentang anabut secara kualitatif. Yang banyak akan kita bahas tentang anabut secara kuantitatif. Nah, teknik anabut secara kuantitatif ini biasa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan klasik maupun modern. Dengan klasik banyak digunakan karena yang pertama murah, dilakukan sehari-hari dengan menggunakan komputer dan cepat, sederhana, familiar, dan biasanya skalanya dalam skala kecil. Dan biasa pengukuran yang dilakukan adalah tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh dari butir soal tersebut. Sedangkan dengan menggunakan modern, biasanya itu menggunakan aplikasi dan jumlah peserta tesnya itu dalam skala besar. Nah, kalau dia dalam skala besar, kita bisa menggunakan aplikasi. Berarti itu kita menggunakan dengan modern. Berbeda dengan klasik, kita menggunakan secara manual. Tingkat kesukaran, daya pembeda maupun pengecohnya kita hitung dengan manual. Berbeda dengan cara modern, kita tinggal memasukkan data mentahnya, nanti aplikasi tersebut yang akan menganalisa semua tentang butir soal tersebut. Selanjutnya saya akan membahas anabut secara klasik. Yang pertama yang kita bahas adalah tingkat kesukaran atau difficulty index. Nah, di sini sudah diperlihatkan rumus dari tingkat kesukaran. Untuk mencari tingkat kesukaran butir soal tersebut ada keterangannya dan klasifikasinya. Apakah itu termasuk butir soal sulit, sedang maupun mudah. Nah, misal contohnya seperti ini. Contoh soalnya, jika jumlah peserta tes ada 40 siswa dan jumlah soal 20, nah, kita ambil misalnya butir soal nomor 5. Jika butir soal nomor 5 itu peserta tes yang menjawab benar ada 25 siswa, maka untuk mencari tingkat kesukarannya bisa kita lihat di sini. Nilai yang dihasilkan adalah 0,25. Oh, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya 25 ya. Menjawab benar. Yang menjawab benar 25 siswa per 40, jadi hasilnya 0,62, tapi tetap nilainya berada pada kategori sedang. Selanjutnya untuk mencari daya pembeda.
prosedurnya seperti ini. Rumusnya ini. Kriterianya seperti ini. Apakah dia termasuk kriteria soal jelek, maka harus dibuang. Kriteria cukup, diperbaiki. Apabila soal termasuk kriteria baik, diterima tapi dalam perbaikan. Apabila baik sekali, maka diterima. Nah, yang 27% merupakan ketetapan. Pembagian kelompok atas dan kelompok bawah, 27% ini adalah ketetapan ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Peserta tes sebanyak 40 siswa. Setelah dinilai dan diurutkan turun, dipilih 27% kelompok atas, 27% kelompok bawah. Hasilnya untuk soal nomor 5, misalnya jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok atas ada 11 orang, sedangkan yang kelompok bawah yang menjawab soal benar ada 10 orang. Berarti 11 dikurangi 10 hasilnya adalah 1. Sedangkan nilai angka 11 ini didapatkan dari 40 dibagi 27%. Hasilnya sekitar 10,5, tapi kita bulatkan menjadi 11. 11 tambah 11 dibagi 2. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa kualitas atau klasifikasi soal termasuk dalam kategori jelek. Nah, kita lihat kriterianya. Tadi itu 0,09, berarti dia ada pada kategori atau kriteria di sini. Berarti soal nomor 5 ini termasuk dalam kategori jelek, maka soal tersebut harus dibuang. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang efektivitas pengecoh. Nah, efektivitas pengecoh fungsinya dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Yang kedua, pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya testi yang memilih pilih jawaban butir soal atau yang memilih pilihan manapun. Yang ketiga, dari pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Dan selanjutnya, suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes atau peserta tes. Nah, contoh untuk menghitung pengecoh atau untuk mengetahui efektivitas pengecoh suatu soal, caranya seperti ini. Rumusnya, peserta tes dibagi 4N. N itu adalah option jawaban pengecoh. Misalnya untuk MA atau SMA itu ada 5 option. Untuk tingkat SMP maupun MTS biasanya ada 4 option. Nah, contohnya seperti ini. Jumlah peserta tes ada 50, optionnya ada 5. Berarti D sama dengan, nah di sini ada kesalahan lagi, terusnya 50. Nah, dibagi 4 kali 5. 50 dibagi 20 sama dengan 2,5. Kita akan bulatkan dia menjadi 3. Artinya bahwa soal pada nomor 5 ini fungsi pengecohnya akan berlaku jika dipilih oleh minimal 3 peserta. Akan tapi hal ini tidak berlaku bagi kelas-kelas khusus, misalnya seperti sekolah SLB maupun sekolah-sekolah unggulan. Nah, untuk anabut kuantitatif dengan menggunakan cara modern, kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, salah satunya adalah aplikasi Anates. Di sini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang Anates karena ini adalah aplikasi. Bapak Ibu bisa mendownloadnya lewat Google maupun YouTube. Nah, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasi ini atau menginstalnya di laptop Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk menganalisis butir soal. Cara-cara untuk menganalisis dan menggunakan Anates ini Bapak Ibu bisa lihat lewat YouTube untuk lebih dalam cara penggunaan Anates ini.
Mungkin hanya ini saja yang bisa saya share kepada Bapak Ibu, cara menganalisis butir soal dengan menggunakan metode klasik maupun modern. Walaupun sebenarnya ini masih jauh dari kurang, tapi saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.